Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua sehat dan semangat belajar ya. Kalian tahu nggak? Setiap orang punya imajinasi yang luar biasa, bahkan lebih hebat dari yang kita kira. Waktu kecil, mungkin kalian pernah pura-pura jadi pahlawan super, berbicara dengan boneka, atau berpetualang di dunia ajaib kan? Nah, semua itu sebenarnya adalah bibit dari cerita fantasi. Kalian pasti pernah dengar atau menonton cerita seperti Harry Potter, Frozen, Narnia, atau Doraemon, kan? Nah, itu semua contoh cerita fantasi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang cerita fantasi, mulai dari ciri-cirinya, struktur teks, dan jenis-jenisnya. Yuk, simak video ini sampai habis. Kalian pernah merasa jenuh dengan dunia nyata yang itu-itu saja? Tugas sekolah, macet, cuaca panas, rasanya pengen kabur ke tempat lain ya? Nah, disitulah cerita fantasi punya peran penting. Cerita fantasi mengajak kita untuk melarikan diri sejenak dari kenyataan dan menjelajahi dunia khayalan yang penuh keajaiban. Secara sederhana, cerita fantasi adalah cerita rekaan yang berisi hal-hal ajaib dan tidak bisa terjadi di dunia nyata. Misalnya, manusia bisa berbicara dengan hewan, waktu bisa diputar mundur, atau seseorang hidup di negeri yang terapung di langit. Tapi, meskipun penuh keajaiban dan keanehan, cerita fantasi seringkali mengandung pesan kehidupan nyata tentang keberanian, kejujuran, dan persahabatan. Jadi, tujuan cerita fantasi bukan hanya hayalan kosong, tapi juga cara untuk menghibur pembaca dan menumbuhkan imajinasi melalui cara yang lebih kreatif dan bermakna. Jadi, saat membaca cerita fantasi, kita diajak berpetualang ke dunia yang penuh keajaiban. Sekarang, kita bahas ciri-ciri cerita fantasi. Ada keajaiban atau hal ajaib. Misalnya, tokoh bisa menghilang atau berbicara dengan hewan. Latar bersifat tidak nyata, bisa terjadi di dunia magis, istana langit, atau masa depan. Tokohnya beragam dan unik, bisa manusia, makhluk mistis, atau bahkan benda hidup. Alur bersifat imajinatif. Kejadian dalam cerita tidak dapat dijelaskan dengan logika. Bahasa bersifat ekspresif dan menggugah imajinasi. Dengan ciri-ciri ini, cerita fantasi terasa seru, ajaib, dan menyenangkan dibaca. Setiap cerita fantasi memiliki struktur atau bagian-bagian tertentu, yaitu orientasi, bagian awal yang memperkenalkan tokoh, tempat, dan latar suasana. Contoh, di sebuah kota di bawah laut, hiduplah seorang putri duyung bernama Nira yang bisa berbicara dengan ikan. Komplikasi, bagian munculnya konflik atau masalah yang dihadapi tokoh. Contoh, suatu hari arus laut berhenti mengalir dan seluruh biota laut mulai sekarat. Resolusi, bagian penyelesaian masalah. Contoh, dengan keberaniannya, Nira memanggil Raja Laut untuk mengembalikan arus laut. Ending atau koda, bagian penutup cerita. Contoh, berkat keberaniannya, Nira berhasil menyelamatkan penduduk laut. Cerita fantasi ternyata punya beberapa jenis loh. Kita bisa membaginya berdasarkan latar waktu dan keseluruhan unsur fantasinya. A. Berdasarkan latar waktu. Fantasi masa kini. Ceritanya terjadi di zaman modern, tapi ada unsur ajaib. Misalnya, seorang anak menemukan jam tangan yang bisa menghentikan waktu. Fantasi lintas waktu. Tokohnya berpindah dari satu masa ke masa lain. Misalnya, seorang gadis tiba-tiba terlempar ke masa kerajaan Majapahit. B. Berdasarkan keseluruhan unsur fantasi. Fantasi total. Seluruh unsur cerita bersifat khayalan. Contohnya, dunia peri, naga, dan penyihir seperti di Harry Potter. Fantasi irisan. Hanya beberapa unsur saja yang bersifat ajaib, sedangkan tokoh dan latarnya masih seperti dunia nyata. Misalnya anak sekolah yang memiliki teman makhluk gaib.
Dengan mengetahui jenis-jenisnya, kalian bisa lebih mudah menentukan ide saat menulis cerita fantasi sendiri. Nah, sekarang kalian sudah tahu pengertian, ciri-ciri, struktur, dan jenis-jenis cerita fantasi. Ingat, jangan takut berimajinasi, karena siapa tahu dari imajinasi kecilmu hari ini lahir cerita besar yang menginspirasi banyak orang. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan selamat berfantasi!